Anda kembali di CNN Indonesia Breaking News dan saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat malam Pak Ma'ruf. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Ma'ruf. Tentu ini kita di tengah kondisi atau situasi yang berduka karena meninggalnya ibunda dari Presiden Joko Widodo, Eyang Noto. Terkait dengan kabar duka ini, Pak Ma'ruf, apa yang ingin Anda sampaikan secara pribadi mungkin dan sejauh mana Anda kemudian mengenal sosok Eyang Noto karena kemudian kan Presiden kabarnya begitu dekat dengan ibundanya ini? Ya, pertama tentu saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sekeluarga merasa sangat berduka dengan wafatnya ibunda Bapak Presiden tadi sore. Karena itu kami sekeluarga mendoakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah, diterima ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan saya yakin bahwa beliau wafat dalam suasana husnul khatimah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian juga kita berharap dan juga mendoakan semoga Presiden bersama dengan keluarga semua diberikan kesabaran, ketabahan, ketegaran dalam menerima musibah ini. Walaupun kami percaya beliau memang selalu tegar, selalu tabah dalam menghadapi berbagai masalah. Ya. Tapi walaupun begitu, kita tentu sebagai warga bangsa harus semua mendoakan beliau. Karena sekarang tugas beliau kan ditambah dengan adanya tugas berat, yaitu dalam menghadapi wabah corona yang melanda bangsa dan negara. Ini tugas berat. Di tengah-tengah itu beliau dapat musibah. Karena itu tentu kita berharap beliau tetap tegar. Ya. Dan kepada seluruh masyarakat supaya mendoakan dari rumah masing-masing sesuai dengan permintaan beliau. Baik. Saya tidak begitu dekat ya dengan Bu Noto ini, dengan almarhumah, tapi saya pernah bertemu bersama dengan Pak Jokowi pada satu ketika, dan saya melihat beliau itu seorang ibu yang tegas, seorang ibu yang bijak, seorang ibu yang penuh wibawa, dan seorang ibu yang mampu memberikan semangat pada putranya. Saya melihat bagaimana komunikasi beliau dengan putranya, dengan Pak Jokowi, dan karena itu saya yakin dan saya merasa bahwa memang faktor beliau juga sangat besar sehingga Pak Jokowi bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, baik. Baik Pak Ma'ruf, setelah kejadian ini atau kabar duka ini, Anda ada komunikasi dengan Presiden Joko Widodo terakhir kapan Pak? Saya sejak sore tadi saya diberitahu, kemudian istri saya langsung menyampaikan ucapan bela sungkawa lewat WA kepada Ibu Negara. Dan saya terus berusaha untuk berkomunikasi dengan beliau, tapi tidak bisa terkomunikasi karena mungkin beliau dalam menghadapi itu kan suasana di rumah sakit, kemudian juga di rumah duka, sehingga belum terkonfirmasi sampai sekarang. Ya, masih menunggu kabar dari Presiden Joko Widodo juga begitu ya Pak Ma'ruf Amin. Halo? Ya Pak, kita masih. Halo? Ya, halo Pak, kita masih mendengar suara Pak Wakil Presiden. Halo? Halo? Ya, Pak Ma'ruf, kita masih dengar Pak. Anda masih bisa mendengar suara saya dari studio? Pak Ma'ruf Amin, halo. Halo, ya. Ya, baik Pak Ma'ruf, kami lanjutkan. Ada instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mungkin juga para menteri agar tidak datang ke Surakarta atau ke Solo untuk melakukan takziah. Apakah juga ini yang akan dilakukan oleh seluruh menteri kabinet saat ini, termasuk juga oleh Pak Ma'ruf Amin? Apakah ada rencana untuk datang atau tidak sebaiknya Pak?
Saya dengar tuh bahwa ada permintaan presiden supaya menteri tetap di Jakarta, mendoakan di Jakarta. Saya sendiri masih menunggu konfirmasi. Kalau memang itu juga harapan beliau, tentu saya akan terus berdoa dari Jakarta, ya. Tetapi saya masih menunggu konfirmasi beliau. Oke. Eh, Masih menunggu konfirmasi. Jadi menurut Anda, Pak Maruf Amin, apa yang menjadi alasan ketika kemudian Presiden meminta untuk lebih baik para menteri atau masyarakat lebih baik di rumah, mendoakan dari rumah? Apakah ini juga berkaitan dengan kondisi situasi kita hari ini di tengah wabah kah? Atau menurut Anda justru ada alasan-alasan yang lain? Saya kira tentu supaya menteri semua itu tetap bersiap menghadapi masalah wabah ini. Sebab wabah ini kan tidak hanya menyangkut soal kesehatan, ya menyangkut supaya masyarakat tidak terpapar untuk menjaga jarak, tapi juga menyediakan fasilitas untuk bagaimana menangani mereka, mengisolasi, kemudian juga melakukan tes, kemudian juga dampak-dampaknya seperti dampak terjadinya tentu kemiskinan baru bagi mereka yang kemudian kerja harian, juga harus ada semacam insentif-insentif yang diberikan kepada mereka, juga insentif pada pelaku usaha kecil. Ini semua menteri berkonsentrasi di dalam rangka menghadapi itu di satu sisi. Di sisi lain mungkin beliau juga menganggap lebih mementingkan apa yang dihadapi negara. Mungkin beliau menganggap cukup dengan keluarganya saja. Ini saya kira menurut saya sikap luar biasa dari seorang presiden yang tentu dia menganggap cukup dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga konsentrasi para menterinya tetap melaksanakan tugas-tugasnya di masing-masing di Jakarta. Ya, baik. Jadi memang karena melihat situasi hari ini kemudian juga menjadi keinginan Presiden menurut Pak Kiai, Pak Maruf, untuk lebih baik semua mendoakan dari rumah masing-masing agar tidak membuat situasi saat ini juga semakin buruk, begitu Pak Maruf? Ya. Ya, oke, baik Pak Maruf. Dengan situasi yang kemudian hari ini kita tahu di tengah wabah dan lain sebagainya, tadi juga sudah kita bahas dan memang lebih baik kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Pak Maruf, dari Bapak sendiri dengan situasi ini ya atau kondisi seperti ini, kan ada instruksi dari Presiden Joko Widodo, tapi kemudian Anda, Pak Maruf juga tadi katakan Eyang Noto ini, ibu dari Presiden ini begitu berperan untuk Presiden Joko Widodo menjadi seorang presiden begitu. Nah, sepanjang Pak Maruf mendampingi Presiden Joko Widodo mungkin sejak kampanye sampai dengan hari ini, kita tahu bahwa Presiden selalu meminta restu dari Ibunda. Bagaimana Pak Maruf melihat kedekatan antara Presiden dengan almarhumah Eyang Noto ini, Pak? Saya lihat begitu dekat, begitu akrab ya, seperti seorang ibu Jawa itu, bagaimana dia memberikan arahan-arahan, menunjukkan kecintaannya, memeluk. Kemudian juga Pak Jokowinya seperti itu sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi saya lihat hubungan kedua hamba Allah ini, ibu dan anak ini luar biasa. Yang menurut saya patut dicontoh keakrabannya, kasih sayangnya, saling mendoakannya, dan saling memeluk. Ini memang ibu yang patut menjadi contoh menurut saya. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai, Pak Maruf Amin. Anda sudah berbagi informasi dan juga menyampaikan duka terhadap Presiden Joko Widodo atas meninggalnya Ibunda Presiden. Tentu kita berdoa juga yang terbaik untuk Presiden Joko Widodo, dan tadi Pak Maruf juga sudah mendoakan dan juga mengimbau kepada warga negara Indonesia terkait dengan kabar duka ini. Terima kasih banyak Pak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, sudah bergabung di CNN Indonesia Breaking News pada malam hari ini.